Hai teman-teman, balik lagi di Cerita Sinta. Nah, teman-teman, balik lagi di channel Sinta, channelnya calon selebgram yang gak bakal jadi selebgram karena kurang cantik dan tidak beradab. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal pentingnya kondangan bagi masyarakat Indonesia. Teman-teman pasti juga merasakan ya bahwa kondangan itu udah jadi rutinitas dari mulai anak muda sampai manula. Dan tiap minggu, hampir tiap minggu, bahkan kadang di weekend itu nggak satu doang, tapi banyak, bisa 2-3 tempat gitu. Apalagi yang di usia-usia produktif yang memang di usia itu teman-temannya mungkin banyak menikah. Juga orang-orang tua yang anaknya temennya nikahan gitu. Nah, kondangan di Indonesia itu ribet bukan main. Dan biasanya tamunya itu ratusan bahkan ribuan, kecuali yang ikutan paket hemat di gedung-gedung kayak 250-500. Tapi instead of bikin kondangan di gedung, banyak orang tua di Indonesia yang ya udah kalau duit pas-pasan di rumah aja, mendingan di rumah, yang penting semuanya datang kumpul gitu. Nah, itu orang Indonesia. Saking pentingnya kondangan di culture kita, itu sampai tiap ada iklan outfit, mau itu yang casual ataupun yang formal, itu selalu mencantumkan kata kondangan. Kayak iklan-iklan berikut ini. Instagram branding bagus, dia juga terkenal di media, dan ini cocok buat kalian semua kaum para milenial yang ingin kondangan tapi ini real pic banget, aku puas banget gitu. Ini namanya wah sama kayak gue namanya. Sanya dress kondangan Brook. Nah, udah lihat kan iklannya? Jadi di Indonesia ini ya, outfit itu dari yang mulai yang formal sampai yang casual aja dihubungin sama yang namanya kondangan gitu. Sampai yang barusan itu iklan sepatu ceker aja itu mesti dikasih embel-embel bisa dipakai kondangan supaya orang-orang bisa beli. Kenapa? Karena ya gitu, di Indonesia itu mungkin orang nggak ada, misalnya hari Sabtu Minggu nggak ada acara sama temen misalnya, atau nggak ada acara kumpul bareng komunitas atau apa, tapi pasti ada acara kondangan. Acara kondangan adalah acara wajib di Indonesia yang sebulan itu bisa lebih dari 4 kali terselenggara. Maksudnya harus didatengin gitu. Nah, ada beberapa hal yang penting nih yang gue catat soal kondangan. Yang pertama adalah outfit. Kalau kita lihat di Instagram ya, outfit kondangan, nih nanti gue taruh. Outfit kondangan itu, kalau kita cari hashtagnya, itu ada 283.000 postingan. Ini bahasa Indonesia ya, karena kayaknya di bahasa Melayu tuh nggak pakai kata kondangan ya. Ini di beberapa iklan, nanti itu ternyata juga tetap harus ada kata-kata bisa dipakai kondangan. Bahkan waktu itu gue pernah mau beli tas diskonan gitu. Terus gue nanya nih sama laki gue, mau bagus yang ini atau yang ini, karena gue prefer yang bisa dipakai kerja kan, bisa bawa laptop dan segala macem. Pasti laki gue bakal milih tas yang ini aja, karena yang ini bisa dipakai kerja juga bisa dipakai kondangan. Jadi double. Nggak ngabisin duit. Nah, hal yang penting dalam kondangan yang lainnya adalah makanan. Banyak banget jokes soal makanan kondangan. Misalnya, kayak kenapa tuh ibu-ibu cemberut, ternyata dia kira daging padahal lengkoas. Kayak gitu. Dan makanan kondangan ini juga hal yang banyak banget diomongin sama orang setelah pulang kondangan. Gitu. Jadi orang pasti ngomongin, makanannya tadi enak nggak? Kalau nggak enak pasti jadi aib. Jadi aib cuy, aib keluarga, sumpah. Mending spending duit banyak buat makanan daripada makanannya nggak enak terus diomongin tetangga, sumpah. Gua nggak ada urusan
Gue minta maaf banget nih, gue minta maaf banget nih. Sebelumnya ikut nyari batu bata, gue cari lu, gue tahu pala lu. Yang ketiga adalah soal tempat. Kenapa ini gue taruh yang ketiga? Karena banyak, kalau gue kan dari menengah ke bawah. Ya bukan kayak kalian gitu. Jadi banyak orang tua di Indonesia ini lebih memilih untuk tempat nggak perlu yang mewah-mewah, nggak perlu harus di Ritz Carlton atau di Marriott atau di mana gitu. Mending di rumah aja, tapi tamunya bisa 2.000 orang. Teman-teman emak lu semuanya ngumpul gitu. Jadi duitnya balik, cuy. Jadi orang banyak yang datang kayak gitu. Daripada lu misalnya di hotel mewah di daerah lu, tapi yang datang cuma 250, 500. Gak balik modal, cuy. Keluarga lu nyap-nyap gitu. Jadi ada 3 tuh, outfit, makanan, dan tempat. Yang biasanya diomongin sama orang setelah pulang kondangan atau yang bener-bener orang itu fokusnya di situ kalau misalnya dia datang ke satu acara kondangan. Terus di budaya Indonesia itu nggak cuman yang kayak masyarakat Jabodetabek yang Semi modern ini ya. kenapa gue bilang semi modern, karena gue nggak tahu batas modern sama tradisional itu apa gitu. Jadi banyak banget nikahan di Indonesia ini yang selain yang tadi gue omongin, itu juga aspek pentingnya adalah soal tradisi. Kayak misalnya nikahannya orang Batak, orang Padang, orang Mentawai, orang Toraja, atau bahkan orang Papua. Nah, gak usah lu bandingin sama nikahan orang bule yang datang cuma 50 orang atau cuma keluarga besar plus teman-teman deketnya dia doang. Bahkan kalau lagi ngambek sama emaknya sama bapaknya, emak bapaknya juga gak bakal diundang, cuy. Kalau lagi ngambek. Kalau di Indonesia, mau bapak lu udah kabur dari rumah 20 tahun, kalau lu mau nikah harus dipanggil, kalau nggak ada walinya. Ntar kalau misalnya di wali hakim bapak lu masih hidup, ternyata terus lu nikah ulang, dibilang nggak sah. Belum lagi kalau tetangga pada ngomongin, jadi aib lagi. Di Indonesia mah susah mikirin tetangga, soalnya, ya, gitu. Nah, itu dia tadi informasi menarik soal kondangan di Indonesia. Buat kamu-kamu yang pada mau nikahan di musim pandemi kayak gini, memang baiknya ditunda, tapi di musim pandemi ini bisa jadi solusi untuk nikahan yang budgetnya sedikit. Kenapa? Karena di musim pandemi kamu nggak perlu bikin resepsi. Ya nggak? Yang penting temen kamu undang suruh transfer. Jadi, kamu nikahan di KUA aja. Atau di rumah penghulunya dipanggil. Kasih 600.000 ya. Jangan lupa, soalnya walaupun udah Bayar bisa minta lagi. Ya wes, kalau gitu. Sampai ketemu di cerita berikutnya di channel Cerita Sinta. Dadah!